Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun melalui online, tapi biarlah kita tetap semangat, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam beribadah. Yuk, kita sebelum mulai ibadah, mari kita awali dengan berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk bersama-sama beribadah pada Engkau. Biarlah Engkau yang berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, layakan kami, kuduskan kami, datang pada Engkau, dan biarlah sukacita-Mu turun atas setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Engkau hadir Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau bersukacita, kami mau menarik buat Engkau. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus, kita yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Ya adik-adik, kita mau menari buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan adu senangnya naik kereta. Kita bertepuk tangan bersama-sama ya adik-adik. Besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya
Tuhan Yesus, kita dituntun untuk menuju ke surga. Siapa yang di sini mau ikut kita menerima surganya Tuhan? Semuanya mau ya adik-adik. Kita mau bernyanyi lagi, kita mau memujikan. Kita pujikan lagu Sukacita Kembali. Kita lagi sukacita ya adik-adik. Di surga nanti pakai baju putih. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Di surga nanti, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Di surga nanti, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi kita pujikan. Di surga nanti, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa kita semuanya nanti anak-anak Tuhan masuk ke surga, mendapatkan mahkota kekal, mendapatkan baju putih yang indah bersama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan Yesus sayang padaku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Tuhan Yesus itu cinta kepada anak-anaknya. Yesus sayang padaku.
menjadi penyembah-Mu, penyembah yang suka menyembah Engkau, suka memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan kami. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Tetap bersuka cita, kalian semua tetap berbahagia, tetap bergembira, menyambut hari-hari ke depan. Nah, kita akan kembali lagi, kita akan bersuka cita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah bernyanyi bersama dengan kami Reka dan Kak Timothy. Nah, jadi saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, dan tutupkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat sebuah kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti, bahkan tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Beri kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman itu disampaikan, itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan jalan pemberitaan firman ini dalam kuat tangan-Mu, bekerja dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Nah dari tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama dengan kami Reka, tuh ada satu pujian yang berkata, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Nah, tadi ada pujian mengatakan kalau di surga nanti kita tuh akan pakai baju putih. Ternyata di surga tuh gak ada baju warna-warni adik-adik. Gak ada warna merah, gak ada warna kuning, gak ada warna pink. Jadi kalau adik-adik nanti masuk surga, suatu saat nanti kita berkumpul kembali bersama dengan Bapak, gak ada yang pakai baju. Oh gambarnya Tinky Winky, oh gambarnya Winnie the Pooh, oh gambarnya Labubu, aku mau gambar Hello Kitty Kak. Gak ada adik-adik. Dalam kitab suci firman Tuhan mengatakan, dan pujian mengatakan di surga nanti tuh kita pakainya baju putih adik-adik, baju putih. Kalau adik sering ngeliat film sudah malaikat datang itu kan makanya kayak jubahnya panjang, mereka cuma pakai baju putih polosan, gak ada yang gambarnya Labubu, gak ada yang gambarnya Mickey Mouse, gak ada gambarnya yang lagi tren viral tuh gak ada adik-adik, tapi hanya berpakaian berwarna putih. Jadi dikatakan dalam pujian selanjutnya, atas kepala mahkota emas. Jadi ketika kita masuk surga, dan firman Tuhan juga mengatakan ketika Rasul Paulus itu dia mengakhiri semua pertandingannya dengan luar biasa, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku, dan dia mendapatkan namanya mahkota kehidupan. Apa kan lupa. Segala dia berkata dia mendapatkan mahkota. Sama juga ketika nanti kita berpulang bersama dan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lirik ini menggambarkan bagaimana ketika kita berada dalam kerajaan surga. Kehidupan surga itu seperti apa sih Kak? Jadi kehidupan surga itu kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai, bersuka cita bersama dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan kajian pada sore hari ini bertema surga, rumah kita yang sejati. Kadang pepatah Jawa mengatakan kita hidup di dunia ini cuma mampir minum. Ada pepatah mengatakan kita ke dunia ini cuma mampir minum, mampir makan doang, kayak cuma sementara adik-adik. Nanti suatu saat nanti kita akan bertemu di kehidupan yang kekal. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengalami suatu kematian,
kita akan memulai lagi dengan kehidupan yang kekal. Kita bukan menjadi orang-orang yang binasa, kita bukan menjadi orang-orang yang mati selesai, enggak. Tapi kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, masuklah dalam kerajaan yang kekal. Kita masuk dalam kerajaannya, kita bersuka cita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, merasakan perjamuan kasih-Nya. Kita akan menikmati hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi adik-adik, tema kita adalah surga, rumah kita yang sejati. Nah, ayatnya kalian ngambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang keempat. Jadi adik-adik, kitab Wahyu itu adalah kitab yang terakhir dari Kejadian, seterusnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Wahyu ini adalah kitab yang terakhir. Ini tuh kitab yang ditulis oleh tentang visi dan wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes. Jadi yang menulis kitab ini adalah seorang Rasul Yohanes. Dia itu menjabarkan bagaimana visi atau wahyu dari Tuhan mengenai kehidupan di surga. Jadi adik-adik, kalau kita memahami apa itu arti surga, rumah kita yang sejati, mari kita baca dulu Wahyu pasal 21. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang keempat, firman Tuhan mengatakan, perikopnya berjudul Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala dosa air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi di surga itu nanti ketika kita masuk dalam kerajaan surga, di kehidupan kita yang sejati, di rumah kita yang kekal itu, gak ada lagi yang namanya tangisan, gak ada lagi yang namanya sedih-sedih adik-adik. Ya di surga itu hanya ada kebahagiaan, seperti yang dikatakan, gak ada lagi ratap tangis, gak ada lagi kesedihan, yang ada hanya sukacita. Jadi kita harus memahami bagaimana ketika nanti kita berpulang, kadang nggak tahu siapa yang akan berpulang terlebih dahulu. Ada yang baru lahir, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang orang dewasa, ada yang orang tua. Kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Adik-adik, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kita layak masuk dalam kerajaan surga. Kita harus melihat bagaimana Tuhan menciptakan semuanya menjadi baru, dan tidak ada lagi yang namanya kematian, yang ada hanya kekekalan. Kita harus mengerti bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak rumah. Jadi adik, siapa di sini yang mau tinggal dalam kerajaan surga? Ayo. Kalian mau, adik-adik juga, kalian benar semuanya mau untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan telah menyediakan kita suatu tempat yang terbaik. Dia datang ke dunia ini, dia mati bagi setiap kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya udah hilang dari dunia ini karena setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sekali lagi karena kebaikan Tuhan, dia rela datang ke dunia ini untuk menjadi jembatan antara kita dengan Bapa, agar kita bisa manggil dia ya Aba, ya Bapa. Tuhan sudah menyiapkan suatu tempat yang terbaik, yang kekal. Nah, sekarang bagian kita untuk kita benar-benar mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk masuk dalam kerajaan surga. Untuk nanti suatu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Soalnya kita bisa melihat, oh ini Tuhan Yesus,
Oh, ini Allah yang aku sembah. Oh, ini Allah yang aku percayai. Sekarang aku bertemu dengan Dia. Siapa yang di sini mau ketemu sama Tuhan Yesus? Siapa yang di sini mau ketemu dengan Bapa? Kalau kalian di surga nanti juga mau ketemu sama yang lainnya. Melihat Rasul Yohanes, Paulus, Daud, dan yang lainnya. Kalau adik-adik baca Alkitab, adik-adik pasti punya satu tokoh favorit. Siapa yang ingin adik-adik temui nanti ketika adik-adik berkumpul bersama-sama di surga nanti? Adik-adik pengen ketemu siapa nih? Oh, Kak, aku penasaran sama Nabi Elia. Kak, aku penasaran sama Nabi Elisa. Kak, aku penasaran sama Saul. Kak, aku penasaran sama Samuel. Kak, aku penasaran sama kisahnya Rasul Yohanes, Rasul Paulus, atau siapa? Atau Kak, aku nanti kalau di surga aku ketemu pertama kali aku mau ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, jadi ini jadikan motivasi ini suatu peringatan, suatu pertanda, suatu kekuatan bahwa kita harus benar-benar persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kita mempunyai rumah di surga nanti. Kita pakai pakaian putih, kita pakai mahkota, kita jadi cantik luar biasa. Kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kita berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ingat, kita harus berbuat baik untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Dan kita juga harus percaya, memiliki iman. Bukannya perbuatan baik, tapi rasa percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia Tuhan Juru Selamat. Percaya bahwa Dia satu-satunya yang memberikan keselamatan di bawah kolong langit ini. Ada firman Tuhan mengatakan, tidak kudapati keselamatan di bawah kolong langit ini selain dalam nama Tuhan Yesus. Jadi keselamatan di mana? Keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Berbahagialah kita yang percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat nama percaya. Berbahagialah kita yang sudah dipilih dan dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Nah, demikian renungan kalian pada sore hari ini. Adik-adik, kalian berada pada sebuah bersuka cita, bergembira, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat semua kebaikan, kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kini saatnya ya Bapak, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Biarlah setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang suka. Kami percaya kepada Engkau. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi, biar penyertaan, tuntunan, bimbingan daripada Engkau ada dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapak, kita yang sudah selesai dan menerima firman dengan baik berkata amin. God bless you adik-adik, ketemu lagi di minggu depan. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat untuk datang kepada Tuhan. God bless you. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. See you in Cheerful Saturday. God bless you.